Apa, Bu? Nabi Yunus. Di saat itu beliau membaca apa? Ini harus dipraktekkan ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini zikir makbul ini Nabi Yunus. Ya. Ini ada di dalam surat Al-Anbiya 87 88. Ya. Dasarnya jelas Al-Qur'an surat Al-Anbiya 87 88. Ya. Hafal, Bu, ya? Nah, suaranya dikecil, Bu, jadi karena error ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini tiga unsur harus ada ini. Ketika doa ingin makbul, la ilaha illa anta, ketauhidan harus ada tuh di doa itu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Kau, ya Allah. Yang kedua, subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah. Itu harus ada di doa itu kalau ingin makbul. Ini Nabi Yunus. Pertama tauhid, yang kedua tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru terakhir kita merendah, inni kuntu minaz zalimin, merendah, banyak dosa, banyak berbuat salah. Nabi Yunus kan tahu ceritanya, Bu, ya? Ninggalin umatnya susah diajak. Mungkin namanya manusia, ya, pergi dah tuh. Pergi dalam kondisi ya begitulah, ditegur sama Allah malah. Nanti di surat Al-Anbiya 87, inni kuntu minaz zalimin, sungguhnya aku, ya Allah, kuntu minaz zalimin, saya berbuat zalim, ya Allah. Itu doa harus ada itunya, merendah. Tauhid dulu, tasbih, mensucikan Allah, baru kita merendah, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu urutannya. Kalau lihat doa Nabi Yunus, dan kita udah sama tahu ini makbul, ini di dalam perut keluar itu, nggak makan, nggak minum, apalagi ditambah dengan puasa. Itu Nabi Yunus dalam perut puasa ditambah dengan doa ini, hajatnya, Bu, dikabul ini. Keutamaan doa Nabi Yunus ini saya mengutip tulisan seorang alim, ya. Kata beliau ini, penulis, itu harus ada tiga unsur. Yang pertama, la ilaha illa anta, pengakuan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak dimintai tolong kecuali Engkau, ya Allah, gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama disebut na'budu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Yang kedua, pengakuan terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ya Allah, kami banyak dosa, ya Allah, banyak maksiat, sholatnya nggak benar mungkin, ya Allah. Merendah, ngakui kesalahan yang sebelumnya. Baru yang ketiga, kata beliau, permohonan ampunan, pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa yang dilakukannya.
Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ditambah puasa, insya Allah makbul. Nabi Yunus itu perut puasa itu. Makan dari mana juga? Puasa. Dalam perut makan apa tuh? Artinya apa? Ketika mengamalkan ini barengi dengan puasa, insya Allah Allah kabul cepat itu, insya Allah. Apa manfaatnya doa Nabi Yunus? Kita sudah sama-sama tahu, keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikeluarin dari perut ikan tuh. Ya. Yang kedua, ini penulis mengatakan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inni kuntu minaz zalimin. Kita lihat doanya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru minta itu. Yang ketiga, manfaat dari doa Nabi Yunus ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus merasa bersalah meninggalkan umatnya, pergi diajak susah, namanya manusia, Nabi manusia, pergi itu ninggalin, malah cobanya luar biasa. Masuk ditelan ikan besar, ikan paus besar itu. Orang bisa masuk gede-gede itu ikan pausnya. Allah alam. Yang ketiga, yang keempat, manfaatnya apa? Diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan. Kalau berbanyak zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, cobaan apapun itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan. Nggak mudah mengeluh. Boleh mengeluh sama Allah saja di sepertiga malam terakhir, keluh tuh kalau ada masalah berat. Allah kan maha mendengar. Ud'uni astajib lakum. Itu ngeluh sama Allah tuh, nangis kalau perlu. Yakinlah itu dikabul. Gak usah ngeluh sama orang, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manfaat selanjutnya, dimudahkan dari kesulitan. Mudah saja itu hidupnya. Lantas kapan waktu yang tepat membaca doa Nabi Yunus? Di dalam tulisan ini dinyatakan banyak para alim ulama membacanya seperti Nabi Yunus, yaitu 40 kali selesai sholat subuh tanpa putus. Itu waktu fajar, waktu subuh itu jangan tinggalin itu. Nabi Yunus 40 kali selesai sholat subuh tanpa putus. Emang istiqomah yang berat, sebulan 2 bulan bisa. Istiqomahnya itu. Iya. Iya, sepenting waktu subuhnya itu ada bacaan ini gitu kalau bisa. Habis ngaji lanjutin dengan zikir sampai terbit matahari kan gitu. Langsung baca 40 kali.
Ada juga ulama yang membaca doa Nabi Yunus satu harinya 1000 kali. Allah alam ya. Ini saya mengutip saja. Intinya kan istiqomahnya itu sedikit, asal istiqomah insya Allah makbul. Istiqomahnya itu, makanya kaul ulama itu istiqomah itu kalau dibandingkan itu masih lebih baik ketimbang diberikan 1000 karomah gitu. Bapak Ibu diberi 1000 karomah sama istiqomah, pilih istiqomah. Luar biasa istiqomah itu, mahal. Istiqomahnya itu rutin terus. Sholat duha bangunin, sholat duha cuman waktu susah, giliran rezekinya dapat banyak, malas-malesan dah. Baca waqiahnya malas. Giliran susah nih waqiahnya, iya waqiah. Apa khusyuk sampai nangis, giliran diberi rezeki banyak nih, lupa. Para jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat saya tutup dengan ayat Al-Quran Al-Anbiya 87 sampai 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zannuni, dan ingatlah kisah Zunnun. Siapa Bu Zunnun Bu? Nabi Yunus. Izzahaba mughadiban, ketika zahaba pergi meninggalkan umatnya itu, mughadiban, ghadab, emosi, kesel itu ya, mungkin kesel ya, bukan emosi ya, kesel, emosi, tinggalin. Fazannu allan naqdiru alaihi, Allah menyatakan fazannu, lalu ia menyangka bahwa kami, kata Allah nih, tidak akan mempersempitkannya. Allah juga Maha tahu. Aduh, ditinggal umatnya. Allan naqdiru alaihi fanada, maka nada memanggil, manggil-manggil tuh dalam perut ikan. Fizzulumati, dalam gelapnya luar biasa. Bang Udin bayangin, dalam perut nggak ada cahaya, dari mana cahayanya itu? Fizzulumati. Makanya doa ini itu bagus dibaca ketika kita dalam kegelapan, sulit, ekonomikah, sulit, banyak masalah. Coba ini praktikan nih. Fizzulumat, fanada fizzulumat, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini Nabi Yunus dalam kondisi mencekam, bau ya di dalam itu. Bayangin nggak sih, bayangin. Luar biasanya itu gelapnya itu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang bisa menolong ini semuanya. Illa anta, tidak ada yang disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sungguhnya kami ya Allah telah berbuat kezaliman. Bu, dengerin Bu, makanan nanti kedua. Lantas Allah Subhanahu wa taala di ayat 88 menyatakan, berfirman, fastajabna lahu. Oh, langsung dikabul. Fastajabna lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Gitu. Nih, ini dasarnya ini. Coba praktikin istiqomah, tapi ya. Istiqomah, jangan sebulan 2 bulan berhenti. Ini ayatnya ini jelas ini. Fastajabna lahu, dikabul. Yang kedua apa? Wanajjainahu, selamat, diselamatkan, terselamatkan.
Berkata apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau perlu jangan lisannya aja, hatinya harus masuk. Lisannya baca Bang Udin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pikirannya ke pasar. Rame nggak ya nanti ya? Di pasar mana ya dagangnya ya? Aduh, tukang masuk ya itu. Pikiran jangan jalan-jalan, jangan. Hati dan lisan, pikiran nyatu. Insya Allah qabul. Gitu. Wa najainahu minal ghammi. Ghammi, duka mendalam itu di dalam perut itu bisa bayangin. Makanan nggak ada, minuman nggak ada, udah begitu gelapnya luar biasa. Nah itu nggak jelas itu. Wallahu alam. Baji berapa hari Baji? Belum ada ini ya tafsir yang menjelaskan. Cuman ada pendapat wallahu alam ya 40 hari apa iya kan gitu. Wallahu alam ya. Kan kalau Nabi Yunus itu dalam perut itu dalam pengawasan Allah. Kalau sudah dalam pengawasan Allah, berapa hari pun selamat. Gitu. Dalam pengawasan Allah langsung. Gitu. Kalau kita mati kali ya. Kan Allah yang ini. Almang apa? Mulutnya lebar gede. Bisa aja deh. Udah hancur, udah habis. Itu pengawasan Allah langsung, turun tangan Allah itu. Dimakan ikan itu bukannya karena ikannya haus makan. Bukan, Allah langsung. Allah mungkin itu menyelamatkan dia ke umatnya lagi gitu. Di beberapa ini mungkin ya Allah Masukah? Iya. Ikannya nggak makan nggak sebenarnya. Allah langsung kan turun tuh dari kapal. Ya kalau kita langsung mati lah dimakannya, nggak bisa renang. Itu langsung datang ikan itu dengan izin Allah mangap itu menelan Nabi Yunus. Itu Allah semua yang melakukan itu. Bukan kehendak Nabi Yunus, bukan. Wanad ya. Iya. Burung ababil. Itu contohnya burung. Ada burung ababil. Itu pasukan Allah kalau mau nolong itu ada aja pokoknya. Ya, burung bisa bawa batu panas. Itu kan nggak sembarangan itu. Kalau bukan Allah yang masuk. Syaratnya apa? Allah menyatakan wa kadzalika, dan semuanya itu nungji, kami selamatkan al-mu'minin, orang yang beriman, orang mukmin. Jaminan orang mukmin itu nggak usah khawatir. Apalagi saya sampaikan, beriman seorang mukmin ditambah muttaqin, sudah itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Makanya tidak usah khawatir kalau kita sudah beriman, bertakwa kepada Allah, nggak usah khawatir akan kesulitan. Yakinlah. Semalam saya sampaikan sudah komplit itu. Intinya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan apapun akan diberikan jalan keluar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana ya Allah inna nastaghfiruka wa nasta'uduka adyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma rabbana ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa hifdzika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'ain wa dhibahin wa dhihasin wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ya Allah jamilna bil afiyati was salamah wa qina bit taqwa wal istiqamah wa tamjin kala kulli syai'in qadir.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.